Adik-adik, balik lagi sama Kak Widi ya. Hari ini kita belajar tentang bilangan genap dan bilangan ganjil. Nah, apa maksudnya bilangan genap? Bilangan genap adalah bilangan yang merupakan kelipatan 2 atau habis dibagi 2. Gitu. Kelipatan 2 berarti kayak 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4 gitu. 2 kali 3, 6. Nah, itu artinya kelipatan 2. Kemudian habis dibagi 2 maksudnya gimana tuh? Kayak misalkan 2 dibagi 2 1, punya sisa gak? Enggak. Ada 4 permen dibagi 2 anak, berarti 22. Ini punya sisa gak permennya? Tidak bersisa. Nah, itu yang dimaksud tidak bersisa atau habis dibagi 2. Kalau habis dibagi 2 berarti tidak punya sisa gitu. Nah, kemudian ini ya tadi ya contohnya ya, bilangan genap itu 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Bilangan genap bisa kita tulis polanya adalah 2n, yang mana n-nya itu adalah bilangan bulat gitu. Oke, lanjut lagi nih bilangan ganjil. Sekarang bilangan ganjil bilangan yang bukan merupakan kelipatan 2. Nah, ini pengertiannya ya, bukan kelipatan 2 atau tidak habis dibagi 2. Contoh 1, 3, 5, 7, 9. Nah, kita coba ya, kalau 3 dibagi 2 berapa nilainya? Nah, ini kan 1 koma kan. Bisa kita tulis 3 itu sama dengan 1 dikali 2. Nah, 1 kali 2 tapi 2. Berarti masih sisa 1. Nah, ini bersisa nih. Jadi kalau dibagi 2 ternyata dia masih memiliki sisa, berarti itu adalah bilangan ganjil. Itu yang dimaksud tidak habis dibagi 2 gitu. Nah, contohnya tadi 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya ya. Nah, kemudian pola bilangan ganjil bisa kita tulis 2n-1 yang mana n-nya adalah bilangan bulat. Artinya bilangan bulat itu artinya tidak koma-koma gitu. Nah, ini sekarang lanjutannya adalah operasi bilangan genap dan bilangan ganjil ya. Yang pertama adalah penjumlahannya. Nah, di sini penjumlahannya ada misalkan kita menjumlahkan bilangan ganjil gitu. Ganjil, kemudian tambah lagi bilangan ganjil akan menghasilkan katanya genap. Nah, kita coba tes ya. Nah, bilangan ganjil itu kan kita tahu tadi polanya adalah 2n-1 yang mana n-nya itu adalah bilangan bulat ya. Nah, kemudian kita tambah lagi dengan bilangan ganjil lainnya, sebut saja 2k-1. Yang mana k itu angkanya beda dengan n. Tapi k-nya itu juga bilangan bulat. Syaratnya k-nya juga bilangan bulat. Nah, kemudian kita jumlah nih. Kita jumlah jadinya 2n-1 ditambah 2k-1 akan menghasilkan 2n plus 2k-2. Kemudian sederhanakan 2-nya dikeluarkan jadinya n plus k-1. Nah, yang mana hasil dari n plus k-1 akan mendapatkan sebuah nilai baru, dan nilai barunya tersebut juga pasti bilangan bulat. Kenapa? Karena operasi di dalamnya adalah bilangan bulat semua. Jadi ini hurufnya kita misalin adalah menghasilkan P, angka yang baru ya. Jadi 2 kali P. Nah, 2 dikali bilangan bulat. Nah, 2 dikali P. P-nya adalah bilangan bulat. Ini seperti pola bilangan genap. Yaitu pembuktiannya ganjil tambah ganjil menjadi genap. Yang berikutnya adalah genap tambah genap ya. Genap tambah genap katanya hasilnya genap. Oke, kita tes ya. Genap itu tadi polanya adalah 2n. Kemudian kita tambahkan genap yang lainnya dengan bilangan bulat yang beda yaitu 2k ya. Kita jumlah 2n tambah 2k akan menghasilkan 2 kali n plus k. Nah, n plus k itu akan menghasilkan bilangan baru, sebut saja p, 2p. Nah, 2p ini adalah pola juga bilangan genap gitu. Jadi genap tambah genap hasilnya juga genap. Oke, lanjutannya adalah kalau ada genap ditambah ganjil akan menghasilkan apa? Menghasilkan ganjil. Oke, coba kita buktikan ya. Genap tadi polanya adalah 2n, terus ganjil tadi polanya adalah 2n-1. Tapi kakak ganti aja bilangan bulatnya, sebut saja k ya, 2k-1. Kemudian kita coba jumlah ya, 2n ditambah 2k-1. Nah, ini kita sederhanakan, 2-nya keluar jadi n plus k dikurang 1. Nah, n plus k menghasilkan nilai baru yang mana bilangan bulat tambah bilangan bulat menjadi bilangan bulat juga, sebut saja p. Jadi p-nya itu bilangan bulat. 2p dikurang 1. Nah, ini pola seperti apa nih? Ini pola bilangan
ganjil gitu, 2p-1. Oke, nah ini akan berlaku sama dengan ganjil ditambah genap, akan menghasilkan ganjil juga. Kita tahu kan kalau penjumlahan kan komutatif ya, genap tambah ganjil itu sama dengan ganjil tambah genap, yang mana sama-sama menghasilkan ganjil gitu. Oke, selanjutnya adalah tentang pengurangan ya. Pengurangan ganjil kurang ganjil akan menghasilkan genap. Oke, kita tulis ganjil itu polanya adalah 2n-1. Terus ganjil yang lainnya misalkan angka beda 2k-1, yang mana k-nya juga bilangan bulat ya. Nah, karena kalau sama nanti jadinya 0 kalau nilainya sama kan. Nah, jadi kita misalin k aja. K itu angka yang beda dengan huruf n ya. Kemudian kita kurang ya, 2n-1 dikurang, jangan lupa dikurungin yang terakhir, karena kalau nggak dikurungin nanti minnya nggak masuk, padahal minnya masuk satu-satu kan. Min kali 2k min 2k, min kali min 1 adalah plus 1 ya, jadinya 2n min 2k, terus min 1 tambah 1 jadi 0 ya, terus 2 nya keluar jadinya tinggal n min k. Nah, n nya bilangan bulat, k nya bilangan bulat. Nah, ini akan menghasilkan bilangan bulat juga, yaitu sebut saja p, jadinya 2p. Nah, ini menjadi pola bilangan genap gitu. Selanjutnya adalah genap dikurang genap akan menghasilkan apa nih? Genapnya 2n. Terus genap yang lainnya adalah sebut saja 2k. Nah, kemudian kita kurang nih. Jadi 2n dikurang 2k menjadi 2n min k. Yang mana bilangan bulat dikurang bilangan bulat menjadi bilangan bulat lagi, sebut saja p. Jadinya 2p. Nah, ini seperti pola bilangan genap gitu ya. Jadi genap dikurang genap adalah genap. Genap dikurang ganjil akan menghasilkan apa? Genapnya 2n, misalkan ganjilnya misalkan 2k-1, kita bedain gitu ya, dikurang ya, 2n dikurang 2k-1. Nah, ini 2n minnya masuk min 2k, min ketemu min 1 jadi plus 1 gitu. Jadi 2 kali n min k kita sederhanain. Nah, ini pengurangan ini menghasilkan bilangan bulat juga, jadi 2p plus 1. Nah, plus 1 belakangnya ganjil. Nah, ini berarti menghasilkan bilangan ganjil, kayak pola bilangan ganjil ya, 2p min 1 atau 2p plus 1. Yang penting selisih 1 dengan bilangan genap gitu. Nah, kemudian kalau ganjil dikurang genap juga sama, ganjil juga bisa ya. Genap kurang ganjil sama dengan ganjil kurang genap, sama-sama menghasilkan bilangan ganjil kalau dikurang. Oke, nah ini perkaliannya sekarang. Perkaliannya ganjil dikali ganjil. Ganjilnya adalah 2n-1. Ganjil yang berikutnya adalah 2k-1. Nah, ini menjadi apa nih? Kalau kita kali 2n-1, 2k-1. Jadinya kita kali 1, 2n kali 2k jadi 4n kali k. Terus 2n dikali min 1, min 2n, min 1 kali 2k, min 2k, min 1 kali min 1 plus 1. Nah, ini sederhana ini. Keluarkan 2-nya, jadinya 2nk dikurang n dikurang k plus 1. Nah, ini bilangan bulatnya bilangan bulat dioperasikan dikurang dengan bilangan bulat, dikurang lagi dengan bilangan bulat. Nah, ini akan menghasilkan bilangan bulat baru, sebut saja p. Nah, depannya ada 2p plus 1. Nah, ini adalah pola bilangan ganjil gitu ya. Dapatnya ganjil. Jadi ganjil kali ganjil hasilnya bilangan ganjil. Berikutnya adalah genap kali genap. Jadinya genap nih. Coba kita buktikan ya. Genap itu 2n. Terus bilangan genap yang lainnya sebut saja 2k ya. Nah, ini berarti jadinya 2n dikali 2k ya. Nah, ini menjadi 4 kali nk. Kita sederhanain jadinya berapa? 4 nk. Kita sederhanain jadi 2 kali 2 nk. Nah, ini adalah bilangan bulat dikali bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat, sebut saja p ya. Jadinya 2p. 2p itu adalah pola bilangan genap. Jadi genap dikali genap otomatis jadi genap. Oke, lanjutnya adalah genap kali ganjil. Jadinya genap katanya. Kita tes ya. Tadi genap itu polanya adalah 2n ya. Kalau ganjil sebut saja 2k-1 ya. Kita kali ya.
2N dikali 2K min 1 menghasilkan apa nih? 2N kali 2K adalah 4NK. 2N kali min 1 adalah min 2N. Kita sederhanakan 2-nya jadi 2NK dikurang N. Nah ini operasi bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat lagi, jadinya 2P. 2P itu adalah pola bilangan genap gitu. Nah ini akan sama aja komutatif ya kalau perkalian, jadi genap kali ganjil itu sama dengan ganjil kali genap, hasilnya sama-sama genap gitu. Yang terakhir adalah operasi pembagiannya. Nah kalau pembagian ini lebih gampang, jadi kalau kamu ketemu bilangan yang tidak habis itu, bilangan yang tidak habis jika dibagi dengan angka 2. Nah kalau maksudnya tidak habis berarti dia bersisa ya, punya sisa, memiliki sisa ya, memiliki sisa. Nah berarti itu udah ketahuan pasti dia adalah ganjil ya. Contoh tadi 7 dibagi 2, nah ini kan sama dengan 3, 7 itu adalah 2 kali 3, terus sisanya berapa biar jadi 7 tambah 1, berarti dia punya sisa 1. Nah ini kalau dia bersisa pada saat dia dibagi angka 2, jadi patokannya dibagi dengan angka 2, dia punya sisa, berarti itu pasti bilangan ganjil gitu. Kemudian kapan dia disebut bilangan genap? Pembagiannya itu jika bilangannya dibagi, yaitu adalah bilangan yang habis bilangannya habis jika dibagi angka 2. Contoh misalkan punya 20 nih, 20 dibagi 2, 20 bagi 2 kan 10. Nah, punya sisa gak? Enggak, karena 20 itu adalah 10 kali 2, udah cukup. 10 kali 2 20, jadi sisanya 0. Nah ini artinya apa? Artinya ini tidak punya sisa gitu, tidak punya sisa. Jadi kalau pada saat dibagi dengan angka 2, jadi patokannya lagi-lagi angka 2 ya selalu ya. Kalau dia dibagi angka 2 dia nggak punya sisa, berarti itu adalah bilangan genap gitu. Oke, udah mulai paham ya tentang bilangan genap sama bilangan ganjil. Kemudian operasinya kali bagi tambah kurangnya tentang bilangan ganjil dan bilangan genap. Oke, sekian dulu, dadah.